Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ID Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana kronologi dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, yang akan dibahas yaitu pendirian BPUPKI, pendirian PPKI, proklamasi kemerdekaan hingga sidang PPKI. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jepang menjajah dari tahun 1942 hingga 1945. Kurang lebih selama 3,5 tahun Jepang menguasai wilayah Indonesia. Selama masa awal penjajahan Jepang sampai masa akhir, Jepang banyak mengeksploitasi di Indonesia selain sumber daya alam juga sumber daya manusia. Dalam rangka mengikuti perang Asia Timur Raya atau perang Pasifik melawan Amerika, Jepang merekrut tenaga-tenaga dari Indonesia. Salah satunya seperti Peta, Seinendan, Heiho, Keibo, dan Fujinkai. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk ikut membantu perang Asia Timur Raya, membantu Jepang menjadi prajurit rekrutan dari Jepang di wilayah jajahan. Nah, memasuki tahun 1944, Jepang mulai kewalahan dengan serangan-serangan dari sekutu. Nah, terhitung beberapa pulau yang nilainya sangat strategis seperti Pulau Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa satu persatu dikuasai oleh sekutu. Efeknya apa? Ini memperlemah Jepang dominasi di wilayah eh, Samudra Pasifik. Nah, ini. Kemudian Jepang memiliki taktik agar rakyat jajahan loyal terhadap pihak Jepang, maka Jepang harus mendirikan lembaga yang sebagai istilahnya seperti iming-iming kepada tanah jajahan agar tanah jajahan itu mau secara loyal 100% ikut perangnya Jepang, ikut membantu Jepang. Maka di Indonesia diberikanlah janji kemerdekaan yaitu oleh Perdana Menteri Koiso, yaitu dengan pendirian BPUPKI, Dokuritsu Jumbi Chosakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menyelidiki hal-hal terkait kemerdekaan Indonesia. BPUPKI menghasilkan dasar negara, yaitu Pancasila, yang diambil atau yang diambil dari sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Nah, BPUPKI berlanjut sampai nanti ada pemboman Hiroshima. Nah, selanjutnya kita ketahui tadi Jepang eh, mempertahankan wilayahnya hingga ultimatum oleh pihak Amerika. Jadi sebenarnya Jepang itu beberapa kali diultimatum hingga akhirnya tanggal 6 Agustus 1945 Amerika membawa bom Hiroshima, membawa bom yang kemudian dihancurkan di wilayah Hiroshima. Nah, Hiroshima ini wilayah apa kok sangat diinginkan oleh pihak Amerika untuk mengebom wilayah tersebut? Hiroshima adalah satu kota yang menghasilkan berbagai senjata militernya milik Jepang. Selain itu, Hiroshima juga merupakan tempat yang strategis karena dipakai untuk landing atau mendarat dari berbagai kapal tempurnya Jepang. Makanya pemboman itu dikhususkan ke Hiroshima. Ketika bom dijatuhkan tanggal 6 Agustus, efek yang ditimbulkan sangat besar. Di antaranya kalau kalian lihat di PPT rata dengan tanah. Nah, itulah yang terjadi ketika bom Hiroshima terjadi. 6 Agustus terjadi pemboman Hiroshima. 7 Agustus eh, didirikanlah organisasi yang bernama PPKI, Panitia Penyelidik Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Jumbi Inkai. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melaksanakan eh, atau mempersiapkan hal-hal terkait kemerdekaan Indonesia. Nah, bagaimana dengan BPUPKI yang sudah berdiri sebelumnya?
BPUPKI karena tugasnya sudah selesai, maka BPUPKI dibubarkan dan kemudian dialih fungsikan, kemudian berganti ke PPKI. Nah, selanjutnya, tidak cukup dengan bom Hiroshima, maka di tanggal 9 Agustus 1945 dibomlah tempat kedua, yaitu Nagasaki. Nah, praktis ada dua tempat yang dibom oleh pihak Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Jepang kemudian mengakui bahwa kekalahannya terhadap sekutu. Pasca bom Hiroshima dan Nagasaki, di sini saya tuliskan beberapa kronologinya per tanggal. Bertepatan dengan bom Nagasaki 9 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajimanwidyodiningrat terbang ke Dalat, Vietnam, bertemu dengan Terauchi, dan kemudian diberikanlah kemerdekaan kepada Indonesia, yang kemudian tanggal 13 Agustus 1945 Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air. Nah, 14 Agustus sebelumnya radio-radio di Indonesia itu sudah dimintai oleh para kempetai. Tujuannya untuk apa? Agar rakyat Indonesia itu tidak tahu bahwa Jepang sudah kalah dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Asia Pasifik. Radio-radio milik rakyat diambil oleh kempetai, namun ada seorang tokoh dari pemuda, namanya adalah Sultan Syahrir. Dia mendengarkan berita BBC yang menjelaskan bahwa Jepang menyerah pada tanggal 14 Agustus tersebut. Nah, efeknya apa? Efeknya kemudian Sultan Syahrir merencanakan untuk memaksa golongan tua untuk segera memerdekakan diri. Nah, di tengah keadaan yang tidak pasti tersebut, atau dinamakan status quo, di mana Jepang menyerah namun Belanda belum datang ke wilayah Indonesia, Soekarno memiliki inisiatif untuk datang ke pejabat Jepang, namun yang ditemukan adalah tidak ada seorang pun dari pejabat Jepang yang ada di kantornya. Nah, selanjutnya di tanggal 16 Agustus ini yang sering kita bahas adalah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi sebenarnya tanggal 15 dan 16 Agustus. Pada sore hari tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda menjemput anggota PPKI yang menginap di Hotel Des Indies. Nah, mereka dibawa ke tempat lain, yaitu ke markas pemuda di Jalan Perapatan 10. Di tempat selain itu, di tempat gedung laboratorium bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 16, kelompok pemuda revolusioner melakukan rapat dan memutuskan agar Indonesia harus sesegera mungkin memerdekakan diri dan Jepang tidak boleh ikut campur dalam hal kemerdekaan ini. Nah, kemudian bertemulah para golongan muda dengan golongan tua. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memaksa golongan tua sesegera mungkin memerdekakan Indonesia. Namun, apa balasan dari golongan tua? Golongan tua masih menginginkan kemerdekaan Indonesia dari Jepang, yaitu melalui resmi dari Jepang, yaitu dari PPKI. Nah, di sini ada satu perbedaan yang kita ketahui bahwa golongan muda ingin sesegera mungkin memerdekakan diri karena Indonesia pada masa itu masuk ke status quo, sedangkan golongan tua tidak mau memerdekakan diri kalau tidak diberikan izin oleh pihak Jepang. Nah, akhirnya Soekarno, Hatta diculik, dibawa ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah untuk memaksa keduanya segera memerdekakan. Nah, sekembalinya dari Rengas Dengklok, Soekarno, Hatta kembali ke Jakarta dan kemudian dibawa ke rumah Laksamana Tadashi Maeda. Kemudian dirancanglah teks proklamasi. Nah, teks proklamasi
yang tulisan tangan, kalau kalian bisa lihat di sini ada dua tulisan, yang satu teks otentik dan yang satu klat. Nah, yang merumuskan teks proklamasi adalah Soekarno, yang ditulis dalam secari kertas, ditulislah teks proklamasi dan kemudian diserahkan ke Sayuti Melik. Nah, untuk diketik oleh Sayuti Melik. Teks yang ditulis tangan tersebut adalah teks klat, sedangkan teks ketikan itu adalah teks otentik. Nah, jadi dibedakan. Selanjutnya dibacakanlah proklamasi 17 Agustus di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah. Berikut adalah dokumentasi dari pembacaan teks proklamasi, bisa kalian lihat. Setelah proklamasi dikumandangkan, Indonesia secara resmi, secara de facto menjadi sebuah negara. Namun Indonesia belum memiliki pengakuan secara de jure dari berbagai negara. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, PR dari bangsa Indonesia adalah bagaimana mengisi kemerdekaan tersebut. Kemudian di tanggal-tanggal selanjutnya dilakukanlah sidang PPKI. Tujuannya adalah untuk mencari komponen-komponen yang belum ada di dalam suatu negara. Maka dilakukanlah 3 kali rapat, yaitu tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama adalah mengesahkan konstitusi dari Indonesia, yaitu UUD 1945. Nah, pada pengesahan UUD tersebut, ada satu tokoh, yaitu yang bernama Otto Iskandar Dinata. Dia menginterupsi salah satu pasal mengenai pemilihan presiden. Otto Iskandar Dinata kemudian menunjuk secara langsung Soekarno dan Hatta sebagai presiden. Nah, jadi penunjukan Soekarno dan Hatta itu tidak melalui proses proses pemungutan, melainkan langsung ditunjuk oleh Otto Iskandar Dinata dan kemudian disetujui secara aklamasi oleh anggota PPKI. Nah, jadi poin yang pertama tadi mengesahkan undang-undang, poin kedua adalah mengesahkan secara aklamasi Presiden Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian yang terakhir adalah membentuk KNIP. KNIP itu Komite Nasional Indonesia Pusat. Kalau sekarang DPR dan MPR. Nah, kemudian di hari selanjutnya tanggal 19 Agustus 1945 diadakanlah sidang PPKI yang kedua, mengesahkan yang pertama 12 kementerian dan 4 menteri negara, dan yang kedua adalah mengesahkan pemerintahan daerah, yaitu 8 provinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Kemudian yang terakhir, tanggal 22 Agustus 1945 dilakukan sidang PPKI yang ketiga, dengan hasil yaitu mengesahkan pembentukan Komite Nasional Indonesia atau yang berada di wilayah daerah. Kemudian yang kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI, satu-satunya partai yang berdiri pada masa itu. Nah, namun selanjutnya nanti di tanggal 3 November 1945 memunculkan maklumat untuk mendirikan berbagai partai atau multi partai. Nah, kemudian yang ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Ini merupakan lembaga yang menaungi keamanan negara pasca kita memerdekakan diri. Nantinya ganti-ganti namanya seperti TKR, TRI, sampai sekarang namanya TNI. Oke, cukup sekian materinya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan cantumkan di komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.